semua korban terpaksa bergeletakan bermatian di jalan dan bahkan membusuk di tempat yang sama. Itu adalah wabah paling mengerikan yang pernah menyerang dalam sejarah manusia. Halo guys, kembali lagi bersama gue Mr. One di channel Apa Kabar Dunia. Di tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia saat ini, banyak sekali orang yang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini, mulai dari ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Banyak orang-orang berspekulasi, menyatakan pendapat mereka sendiri, dan mengajak orang lain untuk menyukai pendapat mereka, agar orang lain itu juga tertarik untuk mempelajari teori yang sudah mereka kemukakan. Atau dengan kata lain, kita dapat menyebutnya sebagai teori konspirasi. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu teori konspirasi, ini dia. So, hari ini guys, kita akan membahas dan lihat-lihat teori konspirasi virus corona. So, listen carefully to this video. Stop senyum-senyum. You have to know what's happening now. Kita mulai dengan teori konspirasi yang pertama, yaitu mengatakan bahwa virus corona sebenarnya berasal dari luar angkasa. Teori konspirasi yang pertama ini pertama kali dicetuskan oleh Chandra Wickramasinghe. Nah, mengapa dia mengatakan bahwa virus corona sebenarnya berasal dari luar angkasa? Pada tanggal 11 Oktober 2019, ada sebuah meteor yang meledak di langit Cina Timur pada malam hari. Profesor Chandra ini menduga bahwa partikel yang disebabkan oleh jatuhnya meteor tadi menyatu dengan lapisan udara di lapisan stratosfer, sehingga muncullah virus yang sekarang kita tahu namanya adalah virus corona. Tetapi pendapat itu langsung dihancurkan oleh pendapat para ahli yang lain, bahwa mereka mengatakan bahwa virus corona benar-benar virus yang sama dengan virus SARS dan juga virus MERS yang beberapa tahun silam juga menyerang manusia, dan kedua virus ini adalah virus asli dari alam, bukan dari luar angkasa. Jadi mereka mengatakan bahwa virus corona itu tidak berasal dari luar angkasa. Bagaimana pendapat kalian mengenai teori konspirasi yang pertama ini? Silahkan komen di bawah. Next, berikutnya adalah kartun The Simpsons pernah meramalkan terjadinya COVID-19. Buat kalian yang belum tahu kartun The Simpsons, silahkan mampir dulu sebentar ke YouTube-nya. Nanti cari tepat yang berepisode Margie in Chains. Disitulah ada sebuah wabah yang akan diceritakan. Film kartun ini menceritakan tentang sebuah perusahaan jus yang berada di Osaka, negara Jepang. Jus ini dimasukkan ke dalam kotak oleh pekerja yang batuk-batuk, pilek, flu, dan penyakit-penyakit yang sama seperti COVID-19. Dan kemudian jus-jus itu pun dikirimkan ke negeri Paman Sam. Kalau nggak tahu Paman Sam itu, silakanlah dimampir. Nah, karena sudah dikirim, akhirnya kan orang-orang pun membeli dan mereka pun meminumnya. Dan setelah mereka meminumnya, mereka pun semua tertular penyakit yang mereka sebut sebagai Osaka's flu. Karena virus itu berasal dari Osaka tadi kan, virus yang berasal dari pekerja-pekerja pabriknya. Meskipun virus itu dalam serial itu dikatakan berasal dari Jepang, tepatnya di kota Osaka, banyak orang mengatakan sebenarnya bahwa kartun The Simpsons sengaja mengubah namanya dan juga nama dari negara dan juga tempat terjadinya supaya merupakan sebuah ramalan yang mereka buat. Tapi nih, untuk sebagian penggemar juga, mereka mengganti nama Osaka's flu menjadi coronavirus. Buat kalian juga yang belum tahu, film The Simpsons pernah meramalkan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Nyatanya sekarang, apakah benar? Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Next, teori konspirasi yang ketiga adalah virus corona memang sengaja dilepaskan oleh laboratorium Tiongkok. Intinya dari teori konspirasi ini, Tiongkok sengaja melepaskan virus corona sebagai weapon biologis atau senjata biologis untuk menyerang manusia dan mengurangi populasi dunia. Saya tidak dapat banyak info dari teori yang satu ini karena teori yang satu ini hanyalah sebuah
konspirasi biasa saja, karena mereka mengatakan memang bahwa virus corona ini adalah sebuah bioweapon atau senjata biologis untuk menyerang manusia saja. Hanya itu teori yang saya dapatkan dari konspirasi yang ketiga ini. Next. Next, teori ini benar-benar sangat luar biasa, karena menurut saya juga ini ada benarnya, yaitu wabah mematikan pasti akan datang 100 tahun sekali. Buat kalian yang belum tahu juga, kita akan kembali lagi ke masa lalu. Sekarang tahun 2020, kita kembali ke 1920, 1820, dan 1720. Di tahun 1720, ada virus yang namanya pes atau sampar yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan banyak korban jiwa saat kejadian bakteri ini. Bakteri ini ditularkan ke manusia melalui kutu yang sudah terinfeksi, dan kutu itu menggigit tubuh manusia. Wabah sampar melanda kota Marseille, Prancis, dan menewaskan hingga 100.000 warga di dalam kota pelabuhan di Prancis itu. 100.000 kurang lebih. Lanjut ke tahun 1820, ada sebuah wabah yang namanya wabah kolera yang menyerang seluruh negara Asia termasuk negara Indonesia. Kolera sendiri diketahui merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini biasanya ditandai dengan adanya diare yang sangat parah sehingga menyebabkan dehidrasi yang berakibat fatal. Saking berbahayanya wabah kolera ini, ratusan ribu orang dikabarkan tewas, termasuk sampai ke negara Inggris, sehingga negara Eropa pun bersiap siaga untuk menghindari virus itu. Kita lanjut ke tahun 1920. Tahun ini merupakan tahun paling sial di dunia karena hampir sepertiga penduduk bumi benar-benar mati karena satu wabah yang namanya flu Spanyol. Dari semua negara yang ada di dunia, tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya dibasmi oleh flu Spanyol ini pada tahun 1920. Bahkan dikatakan bahwa flu Spanyol ini menelan korban lebih banyak daripada Perang Dunia Pertama. Flu Spanyol ini sendiri diketahui merupakan virus flu H1N1 yang telah mengalami mutasi genetik sehingga jauh lebih berbahaya daripada flu pada umumnya. Flu Spanyol ini telah menginfeksi orang di seluruh dunia dan mengakibatkan kematian hingga 500 juta orang, termasuk orang-orang yang berada di kutub utara dan pulau-pulau Pasifik terpencil. Kalau kalian nggak tahu, pulau-pulau Pasifik terpencil itu seperti yang ada di dekat segitiga Bermuda. Itu adalah wabah paling mengerikan yang pernah menyerang dalam sejarah manusia. Lanjut ke tahun sekarang, 2020, coronavirus. Coronavirus ini juga hampir seimbang dengan flu Spanyol, tapi cuman virus corona ini tidak berbahaya amat seperti flu Spanyol, yang bahkan menelan korban sampai 500 juta orang. Tapi kalau sistem penyebarannya sama 11-12 dengan flu Spanyol, hampir menyebar ke seluruh dunia. Apa kalian percaya dengan teori yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Oke guys, kita bahas 5 teori aja, dan ini adalah teori yang terakhir, yaitu mengatakan bahwa pasien corona sebenarnya pertama kali datang dari Amerika Serikat. Pertengahan Maret lalu, pejabat asal Tiongkok yang bernama Lizian Zhao menggemparkan dunia dengan pernyataannya tentang pasien pertama virus corona yang kini disebut dengan pasien Zero. Lewat akun Twitternya sendiri, Lizian menulis, "Mungkin saja tentara Amerika Serikat yang membawa epidemi ini ke Wuhan. Ayo, transparan, buka data ke publik. Amerika Serikat berhutang penjelasan kepada kita." Nah, karena pernyataan dari Lizian nih, akhirnya ini pun memicu perdebatan antara Cina dengan Amerika. Tapi akhirnya perdebatan ini pun mulai mereda dan tidak ada sama sekali bukti pendukung yang mengenai bahwa pasien virus corona sebenarnya datang dari Amerika Serikat pertama kali. Oke guys, untuk video ini kita akan hanya membahas 5 teori saja. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kita akan buat di video yang kedua tentang konspirasi virus corona part 2 tentunya. But I hope you like with this video guys. Jika anda suka dengan videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan juga Facebook, gampang banget, Daniel Tegalung aja. Dan subscribe ke channel YouTube ini, juga nyalain notifikasinya agar saya juga lebih semangat untuk upload video baru kepada anda. Dan jika saya upload video baru, anda adalah orang pertama yang melihatnya.
Pantau terus perkembangan virus corona di Indonesia dan selamat beraktivitas di rumah.